Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000 dan pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Akhir mengenaskannya kekuasaan Jokowi. Nepotisme, utang, budaya korupsi akan dilanjutkan oleh Prabowo? Ini pertanyaan sekaligus pengawalan yang akan kita lakukan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto kelak. Adili Jokowi. Setelah lengser ini menjadi akhir yang kelam, akhir yang mengenaskan bagi keluarga Jokowi. Dan kita tentu sebetulnya tidak berharap, tapi karena ini buahnya sendiri, gitu. Kita tidak berharap punya presiden yang awalnya seolah-olah merakyat, ternyata ujungnya pro-oligarki. Kan begitu. Nah, bahkan banyak juga pihak yang mengatakan ini semuanya berawal dari sini. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000 dan pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Betul sekali ya. Mobil yang paling aman. Karena di catatan kepolisian nggak ada itu kecelakaan atas nama mobil SMK. Berarti kan mobil paling aman. Mobil yang teknologinya paling tinggi. Tadi sudah berapa ribu katanya. Nggak pernah kita lihat ada di jalanan. Saking canggihnya nggak kelihatan. Ya inilah produk-produk hasil pencitraan yang tidak ada pertanggungjawabannya sedikit pun dari Pak Jokowi. Yang aneh, wartawan juga nggak ada yang nanya sekarang, gimana kabar SMK? Kebohongan apa lagi itu, gitu kan? Nah, jadi kita akan masuk pada sebuah pembahasan tentang aksi yang mengenaskan dari kekuasaan Jokowi ini menjadi sebuah catatan yang harus kita ingat-ingat terus. Ya. Pertama, kita akan lihat. Ini kita coba simak dari Mutiara News. Ending Jokowi Power, apa yang tersisa? Ini catatan 24 Juli ya. Judul ini menyoroti warisan Presiden Joko Widodo yang kontroversial setelah 10 tahun memimpin Indonesia. Beberapa aspek utama yang akan dikenang oleh masyarakat berkaitan dengan nepotisme, utang negara yang menggunung, dan budaya korupsi yang meluas. Salah satu isu paling menonjol adalah tentu nepotisme. Jokowi telah mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka untuk terjun ke dunia politik. Gibran tidak hanya menjabat sebagai wakil presiden terpilih, tetapi juga menantu Jokowi. Bobi Nasution menjabat sebagai wali kota Medan. Selain itu, Kaisang Pangarep, putra bungsu Jokowi, sedang mempersiapkan diri untuk menjadi calon gubernur. Entah itu di Jawa Tengah, atau Jakarta, atau Pilwalkot Solo, barangkali kalau ternyata tidak dapat dukungan yang bagus, elektabilitas yang tinggi, meskipun Kodari bisa saja menyulap 1% jadi 58%. Itulah kehebatan seorang M. Kodari. Dan langkah-langkah ini menimbulkan tuduhan bahwa Jokowi memanfaatkan posisinya untuk membentuk dinasti politik yang mengingatkan pada era Soeharto. Padahal era Soeharto, kita ingat sekali bagaimana Presiden Soeharto itu jatuh setelah beberapa bulan mengangkat Mbak Tutut sebagai Menteri Sosial. Mengangkat sebagai menteri. Ini mengangkat sebagai wakil presiden. Jauh lebih dahsyat, bukan? Tapi kenapa rakyat diam? Padahal konon katanya ada 6.000 profesor, ada 45.000 doktor,
ada 250.000 dosen. Kenapa diam lihat bangsa yang carut marut seperti ini? Tentu kalau saya bicara semua diam bukan artinya semuanya ya, tapi mayoritas. Selama kepemimpinannya, utang luar negeri Indonesia meningkat pesat. Pada akhir masa jabatan Jokowi, utang negara mencapai level tertinggi sepanjang sejarah. Peningkatan utang ini berpotensi membebani pemerintahan mendatang, terutama jika tidak disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dampaknya, APBN di masa pemerintahan selanjutnya di bawah Prabowo bisa menjadi justru semakin buram, sehingga kehidupan ekonomi rakyat semakin sulit. Karena kita lihat, bahkan belum apa-apa saja, belum Prabowo dilantik, kroninya sudah dapat jabatan. Ada yang menjadi komisaris BLN, ada yang jadi komisaris pos ya, kalau tidak salah itu siapa, Fauzi Badilat. Sudah dapat wakil menteri pertanian dari Gerindra, wakil menteri keuangan dari Gerindra, bahkan keponakannya Prabowo. Jadi apa yang bisa kita harapkan dari Indonesia yang lebih baik ini ketika cara-caranya memang justru ditiru? Tapi mungkin tidak salah, karena Prabowo sendiri yang bilang bahwa mentor politik saya adalah Jokowi. Jadi pantas saja kalau kemudian nanti Prabowo melakukan cara-cara seperti yang Jokowi lakukan. Mengedepankan koncoisme meskipun itu ditolak oleh mulutnya sendiri. Kan begitu. Kita harus mengedepankan meritokrasi. Tapi ternyata koncoisme yang dikedepankan. Karena banyak centeng dalam negeri dan orang baik yang acuh dengan politik. Sepakat Pak Zainul Arifin. Ini persoalannya. Banyak yang diam, banyak yang tak acuh dengan kondisi politik kita. Padahal pintar mereka. Hoax katanya. Jadi cara buzzer tuh begitu ya. Apapun yang dikatakan sebut saja hoax. Padahal jelas nepotismenya, jelas tidak ada yang bisa membantah nepotisme itu terjadi. Kemudian budaya korupsi yang masih masif, makin masif. Meskipun Jokowi awalnya dipandang sebagai pemimpin yang bebas dari korupsi, skandal korupsi tetap marak selama masa kepemimpinannya. Salah satu skandal besar adalah kasus Jiwasraya yang melibatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Alih-alih menangani skandal ini dengan tegas, Jokowi justru meminta partai koalisi untuk menolak pembentukan pansus di DPR untuk menyelidiki korupsi politik ini. Kemarin nikel berapa? 271 triliun. Ternyata diusut-usut lagi bisa lebih dari itu. Dahsyat, 271 triliun. Mengerikan sekali. Kami diam karena tidak ada figur penggerak nasional yang bisa menyatukan persepsi keresahan bersama. Maher Z. Ya, bisa jadi begitu ya. Tapi saya kira kalau Anda, Pak Maher Z, tidak diam. Dengan berbicara saja, berkomentar saja, minimal mengcounter apa yang narasi-narasi serangan buzzer, itu sudah pergerakan itu. Tapi kalau tidak adanya pemersatu, di kalangan anggaplah oposisi begitu, memang ini persoalan. Figur-figur yang bisa menjadi pemersatu kita seharusnya muncul memang. Katakanlah ada Anies Rashid Baswedan, ada Imam Besar Habib Rizik Syihab, ada siapa lagi? Ini orang-orang yang begini ini harus kita dorong terus. Orang-orang yang berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu caranya berbeda. Ya IBHRS kan berbeda dengan Anies Rashid Baswedan. Skupnya pun berbeda, tapi sama-sama niatnya sama, upaya-upaya untuk membenahi negeri ini. Dan dampak dari pertumbuhan ekonomi, budaya korupsi ini yang tidak terkendali jelas sangat mengganggu. Lingkungan sosial dan iklim investasi tidak lagi sehat, menghalangi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tentu hal ini juga menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merugikan rakyat. Dinasti politik akan menjadi sejarah kelam negeri ini. Yang miris masih saja ada yang menyanjung-nyanjung Raja Konoha itu.
Darurat pemimpin yang mengetahui tupoksinya, amanah sesuai dengan janji dan sumpah jabatan. Padahal clear jelas ya, awal sumpah janjinya tuh tidak ada yang terpenuhi. Bahkan yang tidak dijanjikan malah bikin apa itu? Ya IKN, tidak ada di janji awal pemerintahan Jokowi. IKN tuh nggak ada. Ujuk-ujuk aja. Nah, makanya tentu ini menjadi pertanyaan kita semua. Itu selipan dari mana? Itu titipan siapa? Cinaisasi menjadi sebuah pandangan dari banyak pihak bahwa semuanya terkait dengan Cina, semuanya terkait dengan Xi Jinping. Kalau kita terus dalam kondisi seperti dijajah seperti ini, kapan mandirinya?